Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat bimbel Al-Qur'an Qalbun Salim yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada di sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan, yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, yang penuh dengan ampunan-ampunan dan sebagainya. Intinya, saat ini kita berada di dalam bulan yang penuh kenikmatan, yaitu kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak rangkaian-rangkaian kegiatan yang Allah janjikan kenikmatannya, yang Allah janjikan ampunannya berlipat-lipat ganda. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak yang soleh dan solehah, kita dianjurkan, bahkan kita diharuskan untuk mengambil setiap kesempatan, mengambil sebanyak-banyaknya kenikmatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rangkaian kegiatan di dalam bulan Ramadan. Salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini sambil menunggu berbuka puasa adalah manfaat atau faedah keberkahan yang terdapat di dalam berbuka dan sahur. Pemirsa, sahabat Qalbun Salim yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita menjalankan ibadah puasa, puasa artinya adalah menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka Rasulullah SAW telah menganjurkan, telah mengajarkan tata cara kita dalam menjalankan ibadah sahur, ibadah sunnah sahur, dan dalam berbuka puasa. Yang pertama, kita ke dalam sahur. Sahur artinya kita membekali diri kita sebelum datangnya puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Dan makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan dan sahur terdapat keberkahan di dalamnya." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahur memiliki makna yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahur bukan berarti untuk kita yang tidak kuat maka kita makan sebelum kita menjalankan puasa supaya kuat. Karena hakikat sahur bukan seperti itu. Rasulullah mengatakan, "Dan makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat keberkahan di dalamnya." Artinya jika kita menjalankan sahur, belum tentu kita kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Belum tentu kita tidak mendapatkan rasa haus dan lapar ketika menjalankan ibadah puasa. Tetapi ada keberkahan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam menjalankan ibadah sahur. Maka sahur bukan berarti untuk kita tidak merasakan lapar dan haus ketika menjalankan puasa, akan tetapi di dalam sahur terdapat keberkahan yang sangat luar biasa. Maka daripada itu, dalam menjalankan puasa kita diperkenankan, disunahkan untuk menjalankan sahur supaya kita mendapatkan keberkahan yang ada di dalam ibadah puasa Ramadan. Pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang selanjutnya adalah dalam berbuka. Ada yang mengatakan bahwa berbuka dengan yang manis-manis, mengutamakan dengan yang manis-manis. Tapi hakikatnya yang Rasulullah SAW anjurkan adalah berbuka dengan kesederhanaan. Karena Rasulullah SAW berbuka dengan kurma yang basah, kemudian dengan air putih. Maka jika tidak ada kurma basah, maka Rasulullah berbuka dengan kurma yang kering. Mengapa demikian? Apakah karena Rasulullah SAW miskin? Tidak, hadirin. Tidak, pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah demikian karena menjalankan sifat zuhud beliau, kesederhanaan beliau dalam berbuka puasa. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita menahan haus, kita menahan lapar. Ketika kita lewat di perjalanan, hendak pulang atau hendak bepergian, kita melihat tukang dagang es buah, kemudian kurma, kemudian makanan, gorengan, dan sebagainya. Sehingga biasanya di dalam menjelang berbuka kita akan beli semuanya, lalu kita akan makan dalam berbuka puasa. Tapi sesungguhnya ketika Rasulullah mengajarkan sesuatu hal, maka di situ terdapat keberkahan, di situ dapat contoh yang harus kita perhatikan. Maka daripada itu telah jelas dicontohkan oleh Nabi SAW tentang anjuran dalam kita berbuka dan sahur. Tetapi yang membedakan di dalam berbuka dan sahur adalah waktunya. Rasulullah menganjurkan untuk kita dalam menjalankan ibadah sahur, kita melakukan sahur di waktu-waktu akhir sebelum terbitnya fajar. Kemudian ketika di dalam berbuka puasa, Rasulullah menganjurkan untuk berbuka puasa dengan secepatnya, dengan sesegera mungkin membatalkan ibadah puasa. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi manfaat untuk kita dan menjadi amalan untuk kita, bahwa menjalankan ibadah sahur merupakan sebuah sunnah yang di dalamnya terdapat sebuah keberkahan yang Allah janjikan. Kemudian di dalam berbuka puasa terdapat kenikmatan yang Allah janjikan jika kita menjalankan berbuka puasa tersebut dengan yang sederhana. Karena kalau kita berbuka dengan yang berlebihan, perut kita akan sakit, perut kita akan penuh dengan makanan-makanan sehingga melalaikan kita untuk sholat isya dan sholat tarawih, yang itu merupakan salah satu rangkaian di dalam ibadah puasa Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.